baru ini. Sangat menyenangkan ya. Ya, seperti biasa kita akan ibadah. Oke, gimana kabarnya? Pertama kali kita nanya beliau Kak ya. Gimana kabarnya? Pasti baik kan? Ya kita berharap kalian baik. Amin. Amin. Siap, Kakak kasih tau lagi, kalau nggak kemana-mana, kalau nggak penting-penting banget, jangan kemana-mana ya. Kita bantu untuk meringankan pandemi COVID yang semakin merajalela ini. Bener nggak Kak? Iya, bener Kak. Kita aja di rumah ya Kak ya. Rumah. Bosan sih? Iya sih bosan. Oke, kita akan mulai ibadah. Pertama, seperti biasa Kak. Seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu Mars Taruna. Kita akan menyanyi lagu dari KMM nomor 3, Semua yang tercipta. Bait yang pertama dan tiga. Tuhan Yesus Maksudnya, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu dan kelimpahan-Mu yang Kau curahkan pada kami hari ini. Ya Tuhan Yesus yang Maha Penyayang, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan siap melayani-Mu juga ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami dari ibadah ini dari awal sampai akhirnya ibadah dengan baik. Bila doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujian. Mazmur pujian pada minggu hari ini terambil dari Mazmur pasal 95 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita membaca selengnya Mazmur. Kak Jesi yang baca ayat yang menjorok dalam, Kak Itof dan adik-adik yang di rumah sekalian baca yang menjorok keluar. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai yang kelima dalam perikop hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur.
Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. dan Raja yang besar mengatasi segala alam. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya, Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. dan darat tangannya lah yang membentuknya. Demikian Mazmur pujian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, seperti biasanya kita menyanyikan lagu firman terlebih dahulu yang diambil dari mana Kak? Lagu firmannya? Oh, di luar ini, di luar KMM, di luar KMM, di luar kajian. Judulnya Bapa yang Engkau. Pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita siapkan bacaan Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Kalau sudah disiapkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih Tuhan terhadap kami, sehingga pada pagi ini ya Bapa, kami bersama-sama adik-adik taruna untuk belajar akan firman-Mu. Bapa, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan terlebih Tuhan gerakkan hati kami agar kami bisa melakukan dalam kehidupan kami, anak-anak taruna Bukit Kasih Surabaya, melakukan terbaik dalam kehidupannya. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu, buka dan hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari bangkit berdiri, adik-adik yang terkasih. Dan kita pada pagi ini dari 1 Petrus 1 sampai ayat 1 sampai 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dan dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana, yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk adik-adik yang terkasih. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah enggak adik-adik Taruna mendengarkan berita ada kambing bunuh diri dengan sengaja meletakkan lehernya di rel kereta api karena putus asa? Pernahkah kita mendengarkan kerah yang sengaja gantung diri karena patah semangat? Rasanya kalau saya nggak pernah dengar itu. Pertanyaannya, mengapa? Ya karena hewan tidak punya pengharapan. Sebab itu hewan tidak bisa kehilangan harapan. Sebab itu hewan tidak bisa bunuh diri. Mengapa adik-adik Taruna mati-matian belajar saat menghadapi ujian sekolah? Karena adik-adik punya pengharapan, berharap mempunyai nilai hasil ulangan itu bagus. Mengapa seorang pasien berani membayar biaya operasi yang begitu mahal? Karena sang pasien itu berpengharapan. Ia berharap dengan operasi itu mendapatkan satu kesembuhan. Burung memerlukan udara untuk terbang. Ikan memerlukan air untuk berenang.
pohon memerlukan tanah untuk berakar. Saya dan adik-adik taruna memerlukan pengharapan untuk hidup. Tanpa pengharapan, kita tidak bisa bertahan hidup. Kita bisa punya pengharapan hingga kita menjadi optimis, menjadi produktif, dan selalu kalau ada kegiatan selalu ambil bagian dan selalu ingin bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang diikuti. Tapi bisa jadi kita bisa kehilangan pengharapan sehingga kita putus asa, apatis, ingin cepat mati, akhirnya bunuh diri. Modal utama hidup kita, hidup saya dan adik-adik taruna adalah pengharapan. Adik-adik taruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengharapan bukan hanya tertuju ke depan atau apa yang terjadi, yang akan terjadi, melainkan juga menoleh ke belakang atau kepada yang sudah terjadi. Dalam iman Kristen yang sudah terjadi adalah kebangkitan Yesus Kristus. Ayat ketiga saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah puncak dari karya Allah bagi kita, bagi saya, bagi adik-adik taruna. Tuhan sudah menunjukkan karyanya untuk kita dalam kebangkitan Kristus. Begitulah kita percaya Tuhan akan menunjukkan karyanya untuk kita dalam tindakan-tindakan Tuhan selanjutnya. Tuhan akan menyertai kita, adik-adik taruna. Kadang kala kita merasa sendiri saat di sekolah, apalagi saat sekolah di SMP atau SMA yang negeri. Kita merasa sendiri, kita merasa kecil. Ini harus dihilangkan, perasaan itu. Rasa itu harus dihilangkan karena kita punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Maka ikut dalam setiap kegiatan di sekolah. Ikut apa saja. Kita tunjukkan bahwa adik-adik taruna Kristen yang berbeda, yang bisa berprestasi. Allah sudah berkarya dengan kebangkitan Kristus dan akan terus berkarya melalui Kristus sampai penggenapan segala karyanya. Di ayat 7c saya baca itu, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan
dirinya. Sebab itu kita berpengharapan. Pengharapan ini yang membuat kita bertahan ketika kita ditempa penyakit dan musibah, kesulitan dan ketidakpastian. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesediaan seorang pasien untuk dioperasi adalah pertanda ia berpengharapan. Namun justru karena dioperasi, maka seluruh sekujur tubuhnya akan merasakan nyeri selama berminggu-minggu bahkan. Itulah harga yang harus dibayar untuk mempunyai pengharapan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia, mereka harus menghadapi semua pencobaan dan duka cita dengan gembira dan sukacita. Sebab tujuan dari semua kesulitan dan cobaan bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk membuktikan kemurnian iman kepada Kristus yang jauh lebih murni dari emas dan perak. Mereka akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus memuji iman mereka kepada Tuhan Yesus. Iman yang tidak didasari pada penglihatan. Mereka belum pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi percaya dan mengasihinya. Sama dong seperti kita. Mereka yakin bahwa Kristus akan segera menolong mereka. Oleh karena mereka tetap bergembira dan bersukacita meskipun di tengah berbagai cobaan dan derita yang dialami. Adik-adik taruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik harus selalu siap menghadapi setiap tantangan dalam kehidupanmu sebagai taruna Kristus dengan sukacita, karena kita berpengharapan bahwa Tuhan Yesus akan berkarya untuk kita dan akan mendampingi kita selama-lamanya. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 95 bait yang pertama dan yang kedua. Betapa indah harinya.
Engkau yang selalu baik dan selalu ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami sebagai anak-anak taruna Jemaat GPIB Bukit Kasih boleh mengikuti ibadah live streaming pada saat ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Bapak Penatua Yohanes Mardiono, yang sudah menyampaikan kebenaran firman dan dapat kami pahami, dan biarlah firman itu senantiasa menuntun kami. Tuhan berkati juga akan setiap orang tua daripada anak-anak taruna ini ya Bapak. Engkau sertai mereka, Engkau tuntun mereka, dan biarlah ya Bapak mereka selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kami mau berdoa setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah Jumat ini. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, dan juga Tuhan berkati para kakak-kakak pelayan yang sudah setiap saat membimbing kami, mengantar kami untuk selalu bersama dalam setiap minggu, walaupun kami dibatasi oleh keadaan saat ini, tetapi tidak mengurangi kami untuk memahami firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati akan bangsa dan negara kami, berkati akan teman-teman kami, para taruna dimanapun berada, kiranya mereka selalu dalam keadaan baik, bersama dengan orang tua mereka. Bahkan kami berdoa untuk pendidikan kami ya Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama kami, mampukan kami untuk memahami akan setiap pelajaran demi pelajaran yang kami dapatkan dari guru-guru kami, sekalipun masih tetap dengan batasan waktu dan ruang. Tapi ilmu tetap disampaikan kepada kami, dan biarlah ya Bapa kami dapat memahami dan menjadi anak-anak yang dapat berguna bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi teman-teman kami, para taruna yang mungkin saat ini dalam keadaan yang kurang sehat, akan sakit dan dalam masa pemulihan. Tuhan mau senantiasa menjamah mereka, memulihkan mereka dari sakit penyakit yang diderita, sehingga mereka boleh kembali dengan tubuh yang mereka miliki dapat beraktivitas. Inilah doa syukur kami Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil pundi-pundi persembahyan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa baiknya, bait yang pertama dan yang kedua. Dan
kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala berkat penyertaan-Mu untuk hari ini ya Bapa. Kami sudah boleh beribadah pada minggu hari ini dan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat berguna bagi kami dengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, baru saja kami sudah membuat persembahan dari sebagian berkat yang Kau beri kepada kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini, semoga berguna bagi pelayanan kasih-Mu di muka bumi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing dan untuk mengakhiri pada ini, seperti biasanya kita menyanyikan satu buah lagu yang diambil dari mana Kak? KMM nomor 109 bait yang pertama dan ketiga. Buatlah pelitaku terus menyala. Satu. Ada kurang tinggi volume. Volume naik ini. Hah? Enggak masuk di sini. Oh, masuk di sini. Iya, iya. Awas yo gak ngono ya. Ayo, 2, 3. Ayo, 3. Mari kita berdiri dan mari kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai anggota Persekutuan Taruna dari sekarang sampai selama-lamanya.